Ulang tahun ke-78 Republik Indonesia diwarnai dengan peristiwa sejarah yang lain. Kali ini, ratusan barang-barang bersejarah yang pada zaman kolonial dibawa ke Belanda akan dipulangkan kembali ke Indonesia. Hebatnya lagi, pembiayaan teknis atas pemulangan benda-benda bersejarah itu ditanggung oleh pemerintah Belanda. Jadi kue-kue orang Republik santai saja di Indonesia menunggu barang-barang itu datang kembali ke tanah Republik. Kedatangan perwakilan Indonesia ke Museum Volkenkunde di Leiden, Belanda pada awal Juli 2023 lalu menjadi sejarah bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dalam acara itu, rombongan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilman Farid menandatangani kesepakatan pengembalian ratusan benda bersejarah Indonesia yang dicuri di masa kolonial. Barang-barang itu terdiri dari 355 benda klasik asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, 4 patung candi Singosari asal Malang, Jawa Timur, 132 koleksi lukisan Pitamaha, dan 1 keris Raja Klungkung dari Bali. Sekretaris Tim Repatriasi Indonesia, Boni Triana, menjelaskan detail mengenai hal itu. Isu repatriasi benda kolonial ini, ya, ini isu lama, ya. Tapi menjadi ramai lagi ketika bulan Agustus 2017 Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidatonya di Burkina Faso waktu itu dengan mengatakan seluruh benda-benda seni milik Afrika yang ada di museum di Prancis harus dikembalikan ke negara asal. Gara-gara ucapan ini kemudian ini menyebar luas, khususnya negara-negara penjajah lah gitu ya, negara-negara bekas kolonial gitu yang ada di Eropa, mulai dari Belgia atas Kongo, kemudian Jerman juga atas beberapa negara di Afrika, Belanda kemudian ya, dalam hal ini juga dengan Indonesia dan dengan negara-negara seperti di Sri Lanka dan Sri Lanka lah terutama ya. Nah ini mulai ada gerakan untuk melakukan pengembalian benda-benda kolonial yang memang diduga diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. 2019 dimulailah pembicaraan pertama. Waktu itu Dirjen Kebudayaan Pak Hilman Farid, ya, saya melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak museum di sana untuk mencoba mendorong proses ini. Apakah mungkin benda-benda yang dikembalikan? Dari situ mulai bergulir pembicaraan. Gitu. Berapa banyak sih Mas barang kita yang diangkut ke sana itu Mas? Generally? Barangnya banyak, gitu, barangnya banyak. Namun yang terpenting dari proses repatriasi ini bukan hanya sekadar mengembalikan, tapi juga kita harus memastikan apakah ada pengetahuan pada benda-benda tersebut yang kita bisa gali. Jadi ada proses produksi pengetahuan apa enggak? Karena kalau kita asal mengembalikan barang tanpa kita tahu informasinya apa, tanpa pernah kita mengetahui apa pengetahuan di balik benda-benda itu percuma. Kita ingin mendorong proses knowledge creation atau penciptaan pengetahuan dengan juga mendorong kegiatan riset bersama, kegiatan penelitian bersama di antara kedua negara, para peneliti, dan juga bahkan mendorong ke depan ada beasiswa, mendorong terjadinya dialog antara dua bangsa ini, terutama para peneliti, dan juga mendorong adanya knowledge exchange atau pertukaran pengetahuan ya, di antara dua negara. Kita belajar kepada mereka bagaimana cara merawat, mereka belajar kepada kita bagaimana benda-benda ini menjadi benda yang sebetulnya hidup dan punya makna di kebudayaan asalnya. Bagaimana tim kita mengetahui atau menarget benda-benda yang ada di sana? Ini kan sudah berserak tuh barang itu. Ya. Gimana Mas? Pada 2002 tahun kemarin bulan Juli kami menyampaikan request resmi kepada Belanda
untuk mengembalikan paling tidak 8 koleksi. Karena dia pernah diminta sebelumnya. Siapa yang meminta? Salah seorang yang meminta itu tahun 51 namanya Muhammad Yamin. Ketika dia bicara, ya, tahun 51 posisi dia sebagai anggota parlemen. Dia kan sejarawan juga. Dia anggota parlemen. Kemudian dia menjadi menteri pengajaran, menteri pendidikan. Ini disuarakan pertama kali sama dia setelah konferensi meja bundar yang mestinya ada pengembalian benda-benda bersejarah milik Indonesia. Apakah sebelumnya sudah ada pengembalian? Sudah. Tahun? Kapan? Tahun 78. Jadi tahun 70 itu Pak Harto dulu ke Belanda untuk mencairkan hubungan. Karena Indonesia masa Bung Karno itu kan kita panas dingin terus. Nah, Pak Harto datang tahun 70 mencairkan hubungan Indonesia Belanda. Diikuti tahun 75 ada Joint Cultural Agreement, ya, ada perjanjian. Kemudian tahun 78 mulailah pengembalian, ada patung Pratnya Pramita, ya, disebutnya Kendedes katanya. Kemudian ada pelana kuda Pangeran Diponegoro, kemudian ada tombaknya, kemudian ada babat negara Kertagama, kemudian juga berikutnya ada harta jarahan Lombok sebagian. Jadi dikembaliin. Ini ada 8 yang kita minta, ya, saya ulangi, ada 8. Satu, koleksi lukisan Bali Pitamaha. Nah, ini konteksnya bukan dalam kolonial, seperti ini setelah Indonesia kemerdekaan. 2, Al-Quran Teku Umar. 3, pusaka kerajaan Luwu atau Luwu Regalia. 4, Lombok Treasure atau harta jarahan Lombok tadi, ya. 5, keris Puputan Kelungkung. 6, patung Singosari. Ada 4 jumlahnya. Dari total 6 jadi 4 dulu. 7 itu saya lupa. Javamen. Nah, Pithecanthropus erectus. Ditemukan di Jawa waktu itu. Ya. Dibawa ke sana. Ya. Dan kemudian 8 itu tali kekang kuda Pangeran Diponegoro. Nah, dari 8 ini yang kita kembalikan Pitamaha, 132 karya, ada objeknya. Kemudian Lombok, ya, harta jarahan Lombok itu berkaitan erat dengan ekspedisi militer Kenil, ya, tentara Hindia Belanda ke Puri Cakranagara 1894. Ada sekitar 335 objek. 1 keris Kelungkung, jadi milik Raja Kelungkung, ya, Puputan Kelungkung. Kemudian 1 lagi patung Singosari, jumlahnya 4, ya. Ada Mahakolo, ada Nandiswara, ada Durga, dan ada Ganesha. Sampai hafal. Ya, harus hafal. Ada, jadi total semua 472. Yang kemarin penandatanganannya hari Senin tanggal 10 Juli. Mas, ada nggak barang yang ada di benak Mas Boni? Ini mana ini barang ini, ya, cari-cari itu. Mahkota Majapahit. Terakhir terdetek di mana itu? Ada sumber tapi harus diverifikasi lagi keterangan sejarawan De Graaf yang menemukan sebuah arsip yang menyebutkan bahwa dia menulis disertasinya tentang pembunuhan Kapiten Detek, ya, di Kartosuro. Pembunuhan Kapiten Detek, seorang VOC waktu itu, ya, di Kartosuro. Dan ya bagaimana gitu ceritanya. Kemudian dia menemukan satu keterangan, informasi bahwa ada mahkota Majapahit ini dibawa ke Belanda. Guru Besar Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Profesor Dr. Agus Aris Munandar menilai masih banyak pekerjaan rumah menanti, termasuk memulangkan barang bersejarah milik Indonesia dari berbagai negara. Prof, ketika ini sudah dibawa pulang, apa PR selanjutnya, Prof? Iya, tentu memelihara benda-benda itu setidaknya supaya lebih awet, Sekarang kan sudah disimpan di Belanda puluhan tahun dengan kondisi suhu yang stabil, ya,
di Iya, sana iya, iya. dengan pencahayaan yang tetap ya, dengan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Nah, kalau kembali ke kita juga ya harus seperti itu layaknya. Artinya kondisi penyimpanan di sini kurang lebih sama. Seharusnya iya, harusnya kurang lebih sama, dan malah karena ini adalah pusaka bagi seluruh bangsa, mestinya akan lebih ditampilkan narasinya supaya orang lebih mengerti gitu. Ini bukan barang rampasan dari negeri jajahan. Kalau di Belanda kan itu disimpan sembarang ya, agak sembarang. Ini negeri jajahan kita yang sudah kalah dan barangnya dirampas oleh kita. Nah, kalau kita kembali kan ini warisan dari leluhur. Berarti tempatnya harus firm. Pertama tempatnya, Narasinya harus firm. mudah diakses oleh pengunjung, narasinya harus kuat, dan akhirnya timbul apresiasi dari bangsa terhadap warisan-warisan itu. Tidak semua tempat, tidak semua museum bisa menyajikan itu. Betul. Gimana, Bro? Nah, ya kita menyadari bahwa museum-museum di Indonesia dalam masa pertumbuhan. Memang tidak semua museum mempunyai situasi yang bagus ya, penyimpanan yang baik, tidak semuanya. Tetapi kan mungkin bisa ditaruh dulu beberapa dipamerkan, yang lainnya disimpan dulu. Jadi ada rotasi tampilan yang berganti-ganti gitu, tidak selalu harus tampil semua gitu. Atau replikanya di tempat asal, yang aslinya agar nggak rusak di Jakarta, di Museum Nasional. Prof, sebenarnya barang-barang kita Nusantara ini yang dibawa ke luar negeri banyak nggak sih, Prof? Dari data ya, itu ada yang disimpan di Inggris, ada juga yang disimpan di Bangkok ya. Yang disimpan di Inggris itu antara lain ya, ketika Raffles menjarah Keraton Yogyakarta tahun 1812. Itu waktu itu yang jadi penguasanya Sultan Hamengkubuwono II. Oh, dijarah, dirampok. Dianggap tidak kooperatif dengan pemerintah Raffles. Akhirnya dijarah, diperangi ya 2 hari, dan banyak khasanah keraton itu dibawa. Katanya dibawa ke Batavia, mungkin dibawa ke Inggris ya, ke London ya. Ada manuskrip, ada perhiasan-perhiasan emas, ada juga senjata, dan katanya ada 500.000 uang tunai gulden yang dibawa oleh itu. Jadi kalau kita mau meminta kepada pemerintah Inggris juga ya sudah saatnya ya kita minta kembalikan gitulah. Waktunya pemerintah Inggris, kerajaan Inggris kembalikan kepada Keraton Yogyakarta. Pakubuwono II kan dikalahkan lalu diganti oleh Pakubuwono III. Pakubuwono II sendiri dibuang ke Sri Lanka. Ada lagi Bangkok nih. Yang di Bangkok itu hadiah dari pemerintah Hindia Belanda kepada Raja Chulalongkorn. Ada beberapa arca, ada yang dari Singosari juga, tapi dari candi yang satu gugusan dengan candi utamanya. Ada yang dari Borobudur. Nah, dari Borobudur ini sampai sekarang masih ada di Museum Bangkok. Tapi itu dihadiahkan secara resmi oleh pemerintah Batavia Hindia Belanda di zaman itu dulu. Oh, oke. Kalau mau diminta kembali ya kurang tahu saya itu hubungannya bagaimana. Saya mengunjungi Museum Nasional Jakarta untuk melihat barang bersejarah hasil repatriasi sebelumnya. Dr. Sadiah Bonstra, kurator profesional untuk museum dan cagar budaya, membantu saya memahami apa yang ada di depan mata. Apakah Indonesia memiliki kemampuan untuk menyimpan barang-barang semacam itu, Bu? Ya, memang karena misalnya 4 arca Singosari yang akan dikembalikan sudah lama di Belanda, hampir 100 tahun di Belanda, tetapi sekarang ini memang mereka akan pulang. Pasti mereka sudah diakklimatize di environment di Belanda kan, di iklim Belanda. Jadi pada saat arca Singosari dikembalikan ke sini sampai di Jakarta, mereka akan dikarantina 2 minggu, selama 2 minggu. Arca juga dikarantina? Iya, arca dikarantina. Seperti kita selama COVID kan. Jadi 2 minggu. Dikarantina 2 minggu? Ya, 2 minggu supaya arca bisa mengadaptasi ke iklim, dengan iklim Indonesia ya. Dengan iklim asli mereka sebetulnya, tetapi itu memang iklim tropis berbeda jauh dari iklim Eropa ya. Salah satunya yang di belakang kita ini. Ya. Ini adalah, mari kita mendekat, kawan-kawan kita mendekat dulu. Ini apa ini, Bu? Koleksi apa ini?
Ini Aceh Prasna Paramita dikembalikan pada tahun 78 juga. 78. Ya benar juga hasil dari joint recommendation. Ini salah satu Aceh Singosari. Tetapi waktu itu hanya Aceh Prasna Paramita dikembalikan dan Aceh yang lain belum. Kawan-kawan mungkin mempertanya, kenapa harus dikaca, Bu? Kenapa harus dikaca? Oh, oke. Karena itu seperti untuk keamanan koleksi. Karena di sini kita bisa lihat ada banyak detail, sangat ada banyak detail di sini, ada bunga dan segala macam, dan juga ukiran ya. benar, dan bahannya juga jadi supaya pengunjung nggak bisa pegang koleksinya, kita taruh di vitrin. Oke, kita akan menuju ke pelana Pangeran Diponegoro, pelana kuda Pangeran Diponegoro. Ini juga ini pelana kuda Pangeran Diponegoro yang juga dikembalikan sebagai hasil joint recommendations pada tahun 75. Ini barang asli ya, Bu ya? Barang asli. Sampai sekarang kondisinya masih tetap sama atau gimana, Bu? Saya pikir enggak, pasti waktu itu lebih Color bersih, ya, lebih bersih. colorful dan segala macam, dan mungkin bahannya itu juga karena ini sudah 200 tahun, sekitar 200 tahun kan. Ya. Selain ini kita punya satu lagi yang dikembalikan tahun Ya, 70-an. ada satu lagi. Kita ke sana ya. Bisa diceritakan, Bu, ini koleksi Lomboknya ini? Ya, ini koleksi Lombok juga, pengembalian koleksi yang ini juga hasil dari joint recommendation yang tadi saya sudah sampaikan ya, ya benar. Tetapi waktu itu saya pikir pihak Belanda masih ragu-ragu untuk mengembalikan koleksi. Jadi mereka hanya mengembalikan sebagian koleksi Lombok. Peminat sejarah Fransiskus Assisi Suharyanto mengingatkan bahaya yang mengintai benda-benda bersejarah itu. Harusnya itu menjadi perhatian dari pemerintah karena masih banyak artefak kita di tempat lain. Salah satunya prasasti Minto ya. Terus kemudian prasasti Sangguran itu kan memiliki titik-titik penting di dalam sejarah kita. Dan itu semestinya kita perjuangkan untuk bisa kembali ke tanah air, dan masih banyak lagi. Nah, alangkah bagusnya pemerintah juga mulai menegosiasi gitu loh ke beberapa pihak, karena ini kan nggak cuma ada keterlibatan pemerintah aja. Kita masih bersyukur ketika artefak kita dibawa oleh pemerintah Belanda dulu, kemudian masuk museum, daripada kemudian diambil oleh para kolektor. Yang ini kemungkinan hilangnya gede banget gitu kan. Kita nggak tahu itu di mana. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti itu asli atau enggak gitu kan. Bahkan kalau tidak salah, saya bukan pemburu harta. Tapi kalau tidak salah, seorang pemburu harta itu cenderung memenggal kepala dari sebuah artefak supaya menjadi dua benda yang sama-sama punya harga. Bagaimana berharganya sebuah artefak peninggalan sejarah itu kemudian menjadi target pencurian. Bahkan Mas Asisi tadi bilang, bahkan untuk menambah value-nya secara finansial, ini dibelah jadi dua dan seterusnya. Wah, ini saya sendiri sebenarnya tidak tahu karena tidak pernah ikut black market untuk kayak gitu-gitu. Tetapi kalau Pak Iman coba ketik aja di internet gitu ya, cari artefak apa gitu, itu ada dijual dari katakanlah dari Indonesia, dari Jawa abad keberapa, terus difoto secara mengeliling gitu, dari tampak depan tampak samping harganya sekian. Bahkan kalau tidak salah di kanal saya dulu di awal-awal itu pernah ada orang sampai minta advice, ini asli enggak? Ini kira-kira dari masa mana, saya membeli dengan harga sekian, seperti itu. Ada yang message dengan pesan seperti itu. Berarti saya nggak bisa menjawab pertanyaan Mas Iman, apakah ini rame atau enggak. Tetapi saya hanya bisa menjawab masih ada. Faktor ini juga yang akhirnya membuat banyak orang khawatir, Mas. Ini barang berharga, jauh-jauh dari Belanda dibawa ke sini, sampai di sini hilang itu. Saya tidak mengatakan bahwa museum kita vulnerable, bisa dibobol atau ditembus seperti apa gitu ya. Sebagai warga saya lebih percaya gitu, karena mau ditaruh di mana lagi, ditempatkan di mana lagi, selain kita bisa mempercayakan pada museum. Soal nanti penegakan hukum di mana
terjadi kebobolan, terjadi pencurian, ya itu kan tugas dari para penegak hukum sendiri gitu untuk kemudian membeber itu di publik. Yang penting terbuka aja. Saya pikir tidak ada tempat lebih baik dari setiap artefak itu selain kembali ke tempatnya masing-masing. Itu ya, secara idealnya. Tetapi kita harus mempertimbangkan artefak itu punya nilai keamanan yang harus dijaga. Dan itu hanya bisa dipenuhi di museum. Artefak dari Singasari berupa arca-arca itu. Itu karena ada nilai penting di dalam kesejarahannya, merupakan titik di mana Singasari mencapai masa puncak dalam seni ukirnya. Berarti kan penting. Ini tidak ada tempat yang lebih baik selain dari Museum Nasional. Meskipun saya sebagai warga Malang tentu ingin gitu kan. Wah, kalau bisa pulang dong ke tempat asalnya. Tetapi kan keamanannya kita lebih percaya pada Museum Nasional. Nah, bagaimana dengan Singasari? Kalau tidak salah nih, di Museum Nasional itu ada replikanya. Replika dari beberapa artefak Singasari itu. Saya mengusulkan sih, kalau bisa, ketika artefak dari Belanda itu diletakkan di Museum Nasional, maka alangkah bagusnya replikanya itu dipulangkan ke Malang dan diletakkan di candinya dengan tulisan replika. Gitu, sehingga masyarakat akan lebih bisa melihat ketika Candi Singasari itu masih utuh seperti apa gitu. Karena begini, sebesar-besarnya atensi masyarakat pada museum tetap lebih besar pada candi. Nah, kalau Mas Asisi melihat perlu nggak Mas pemerintah itu mulai menganggarkan lebih berangkat dari apa namanya kepulangan benda-benda bersejarah, artinya ada concern terhadap peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu. Sejarah itu kan dia punya artefak, menghasilkan sebuah artefak atau sebuah candi atau sebuah bangunan cagar budaya. Cagar budaya dimanapun selalu berefek pada pariwisata, dan pariwisata berefek pada ekonomi masyarakat sekitar, gitu kan. Meskipun mungkin ada perawatan, tetapi kan ekonomi bisa muncul ketika cagar budaya itu menjadi ramai. Dan itu kan tugas pemerintah sebenarnya untuk memajukan cagar budaya masing-masing di tempatnya masing-masing. Nah, dengan melihat efek yang begitu gede, begitu besar dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan, terus dari sudut kebangsaan, kan gede banget itu. Maka memang sudah semestinya pemerintah menganggarkan dana yang lebih lagi untuk perawatan atau mungkin restorasi beberapa cagar budaya.